Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dari jebakan-jebakan syaitan yang menyerempakkan, dari rekayasa-rekayasa syaitan yang merusak. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai wabah penyakit, dari berbagai musibah, bencana alam, dari berbagai kemalasan dalam beribadah, dari berbagai kesalahan dalam beribadah. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, juga yang saya hormati Ustaz Abu Ledan, juga yang saya hormati Kiaris bersama tim, juga semua yang hadir ke acara majelis taklim ini. Semoga kehadiran kita ke masjid ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis taklim yang kita lakukan semoga menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita mintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan semoga selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ini tinggal dalam ini terawang lagi. Saya ada barang yang balik usaha jomnya. Lalu ada masalah di bumi itu. Iya. Iya. Saya tanya dulu ya, siapa sekarang yang lagi sedih, kecewa, ayo, sedih, biasa ngacung kan? Ngacung didoakan ya, kecewanya ngacung, terasa. Pokoknya ngacung didoakan, nanti ngacung malah. Ya Allah, anu ngacung di majelis taklim najwa, semoga segala kekecewaannya, kesedihannya dihilangkan hari ini. Tapi itu dah ngacung ya. Ibu saya tanya Bu, ya. Sering tidak ibu berkata-kata di dalam diri sendiri? Sering? Siapa yang menyebut sering aja? Siapa yang jarang berkata di dalam diri sendiri? Ngacung, sahanu jarang berkata ke dalam sendiri. Siapa yang tidak pernah berkata-kata dengan diri sendiri? Ngacung. Bangun ngacung berarti itu normal. Ya. Jadi Bu ya, dalam penelitian otak umumnya ya
Manusia itu berkata ke dalam dirinya sendiri itu kinten-kinten sabaraha kali menurut ibu? Kinten-kinten 10.000 kali aja, 20.000 kali, 60.000 kali ngacung. Aduh, saat itu ngacung main ngacung atuh. Ya. Bu kinten-kinten sabaraha? Kita bicara terhadap diri kita sendiri. 10.000, 10.000 ngacung. 10.000. Anu 20.000 ngacung. Anu 30.000 ngacung. Anu atas 30.000 saha ngacung. Jadi Bu Pak ya, kita itu setiap hari menurut penelitian kita itu berbicara ke dalam diri kita itu 60.000 kali. Sok itu kan? Dan itu mah liar mikiran non, liar mikiran bang emok. Ya. Ibu, Bu ya, ini Bu. Dari 60.000 kata yang kita sampaikan ke dalam diri kita, ya, itu 80% itu tentang keburukan. Contoh, aku mah apa tidak, aku mah nggak cantik, aku mah nggak glowing, aku mah gemuk, gitu. Aku mah riwit, aku mah sakit-sakitan. So aku mah non we. Aku butiran debu tidak non. Serbu ya. Saya kan pasti gini ya. Saya pasti sedih. Saya mah tidak pintar gitu ya. Pokoknya mah mau usaha saya pasti gagal. Ya, saya pasti bangkrut gitu ya. Saya pasti tidak berhasil. Saya pasti tidak sukses, ya. Itu pikiran-pikiran, ya. Pikiran-pikiran negatif itu akan masuk ke dalam diri kita baik dari 60.000 kata, ya. Kalau 60.000 kata terus, ya, ibu respon terus, kejadian tidak yang jelek-jelek, kejadian. Kuno ibu kurang teh hafal Quran, tidak tersepuh. Baca lagi balon, ya. Taya waktu, gitu ya. Otaknya kos lemot, ya. Itu kan bahasa apa? Kita ngobrol ke diri kita itu seperti itu tiap hari. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya yang rugi diri kita sendiri. Contoh ibu ya. Bima sakit saya tidak akan sembuh. Pala terkira tidak rombehan di pikiran terus naik ya darah tinggi saya tidak akan sembuh naik. Efeknya kemana? Diabetes ya, diabetes saya tidak akan sembuh naik karena kolesterol tidak akan sembuh naik karena stres ya. Jadi bahaya. Ya. Itu harus dirubah itu semua ya. Kalau kita ke Al-Quran ya, surat Al-Imran surat ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Jadi intinya ginilah, ingatlah kepada Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi. Jadi salah satu maksudnya, ayo bicara ke dalam diri. Kalau ibu selalu bicara ke dalam diri ibu, ya, bicara yang baik, ya. Penyebutan nama Allah yang itu baik bukan? Baik. Ya. Insya Allah, ya, yang disampaikan oleh ibu ke dalam diri kita itu yang baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Ya, walaupun ibu sakit. Alhamdulillah ya Allah, saya doi walaupun ibu ngaku lari. Ya.
Alhamdulillah ya Allah, saya senang walaupun lagi sedih. Alhamdulillah ya Allah, saya kaya walaupun lagi miskin. Ya. Ibu jualan pikiran rugi lah, saya rugi gitu. Untung rugi. Tapi pikirannya untung atau rugi? Untung. Ya. Jadi sudah waktunya Bu ya. Saya sarankan ibu itu bicaralah ke dalam diri, ya. Mulai dari sekarang, ya, bicara ke dalam diri sendiri. Dan ketinggali, anu bicaranya tentang kesedihan, kesulitan kredit, ketinggali kalau ini. Kenapa ketinggali? Ya. Kita tadi Bu ya, besok kita akan lanjutkan ya. Bicara yang baik itu seperti apa, yang negatif seperti apa, yang sedang-sedang saja seperti apa. Kita lanjutkan besok ya. Ini hanya prolog untuk nanti ya. Nanti tanggal berapa? 18 terus ya. Ya, semesta ya. Sekarang ini ya. Judul kita diuji karena cinta. Seperti yang kita sampaikan tadi ya, kalau Ustaz ya, Ibu ada yang mau baca Bu? Surat Al-Baqarah ayat 124. Ayo udah baca. Sama kan? Dan ingatlah kali Ibrahim. Arabnya dulu, aku aja. Ya, pasti kamu. Ya, sekarang kena. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fattamahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya. Punten tadi Ibu namanya siapa? Ibu tadi merinding, abdi ngandang Bu. Suaranya luar biasa merinding. Emut kamantan abdi. Raisa. Ya. Lihat ya. Ibu lihat di sini ya. Wa-nya wa istinaf ya. Wa istinaf itu wa permulaan. Idzin talak ya. Talak di situ adalah fi'il madhi ya. Kemudian Ibrahim ya. Ibrahim di situnya adalah maf'ul bih. Kemudian rabbuhu-nya itu fa'il, pelakunya ya. Jadi kalau bahasa Arab biasanya itu ya, di awalnya itu ya selalu fi'il, fa'il dan maf'ul. Tapi kenapa maf'ulnya itu di tengah didahulukan dibandingkan dengan fa'ilnya ya. Dibandingkan dengan pelakunya, kenapa? Jadi gini Bu ya. Yang dimaksud apa? Ketika diuji, ujian itu memberikan apa? Cik, abdi mereka sekali. Ibu mau diuji, ketika ibu diuji memberikan apa? Betul, dari Tuhan. Terus ilmu, terus kesabaran, terus. Jadi ibu yang diuji teras. Alim. Kita lihat ya. Jadi lihat ya, ibtala Ibrahim ya. Jadi ketika maksudnya apa? Ya, saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian di tafsirnya Imam Qararawi. Jadi ketika maf'ulnya didahulukan dibanding fa'ilnya, maksudnya apa? Jadi ketika Allah memberikan ujian, yang pertama, Allah itu sedang memberikan pahala. Yang kedua, Allah itu sedang mengagungkan orang yang diuji itu. Yang ketiga, Allah itu sedang mencintai orang tersebut. Jadi Allah diuji. Ya. Ini kan
bikalimat, ya. Kalimat di sini adalah Ibrahim itu diuji dengan perintah dan larangan. Fa'atamahunna, dan Ibrahim itu selalu menyempurnakan perintahnya. Jadi perintah Allah langsung disempurnakan oleh Ibrahim. Untuk kumahnya Allah teh menibiraki perintah teh. Kumahnya Allah teh ujian teh menibiraki. Ante Ibrahim ada perintah langsung. Ya. Saya tanya Bu, perintah Nabi Ibrahim alaihissalam sunat heula atau dibakar heula? Disunat heula atau dibakar heula? Ngaco. Nu disunat heula ngaco. Teu ngaco. Anu dibakar heula ngaco. Teu ngaco. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya, diuji dengan dibakar itu. Kita usia seberapa? Apa? Ibu udah dicatat? Dan saya yakin ya, dicatat, enjingan mau dibaca. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya, diuji dengan dibakar dengan api itu ketika usia 16 tahun. Urang usia 16 tahun atau barulah urang usia 16 tahun menuju naon? Main naon? Main game, main HP. Ya. Ada ini kisah ya. Kisah kasus gitu ya. Kasus ini disampaikan oleh Dr. Elisman ya. Itu di Tasik ya. Ada seorang anak hampir tiap hari selalu lihat film porno. Ya. Udah ibu tiap hari menonton film drakor kan? Film Korea, film India, ada Ikatan Cinta ya. Surga kedua itu. Surga yang tak dirindukan ya kan? Suara hati istri, suara hati seorang janda, suara hati seorang budak ya. Apa dasar nonton? Sedih sampai mana Bu sampai tadi? Sana suara hati seorang budak terakhir. Ya. Jadi Bu ya. Jadi anak ini setiap hari nonton film porno. Ya. Seperti yang sering dan pernah saya bahas, kalau anak sering nonton film porno, itu otak reptilnya aktif, ya. Otak binatangnya aktif. Efeknya apa? Anak ini sering sekali menonton film porno, ya. Tidak diawasi oleh orang tuanya. Akibatnya apa? 20 domba, Bu ya, dia mempraktekkan dengan 20 domba dan mempraktekkan dengan 200 ekor ayam. Tah kadek Bu, anu kemarin meser domba di aktivitasnya, kadek dombana bisi tenan teparawan kadek. Ya, sarang bisi aya ibu-ibu nu resepkeun hayam kadek cakeut hayam bisi teparawan. Ya. Puntennya kawaran Tasik. Sanes orang Tasik itu, kawaran Tasik di mana? Ya. Jadi gini Bu, ya. Dan setelah diperiksa, ternyata diperiksa otak ini itu seperti orang yang ketabrak sampai 3 otak. Jadi otaknya rusak. Ya. Jadi hati-hati ya. Ke berberudak gitunya. Kamu ke aki-aki atau ke ini atau lainnya. Kalau sering nonton film porno ya. Otaknya bisa rusak. Ya. Dan itu menghancurkan ya, menghancurkan memori-memorinya. Jadi bahaya. Jadi ibu harus apa? Ya, harus
memperhatikan ya HP yang sering gadget yang sering digunakan oleh anak-anak ya. Ya sekali lagi ya, Ibu harus hati-hati. Berusaha sampai mana berarti? Kambing sampai kambing. Saya sebentar lagi. Kambing. 200 ayam sekarang 20 ekor di kumaha kan cenah di angge bahaya ya. Jadi kenapa tidak boleh nonton film porno ya? Karena selalu ingin mempraktikkan ya. Jadi bahaya. Jadi kenapa anak-anak kecil itu dilarang ya? Karena bahayanya apa? Dipraktikkan. Kita lihat ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini ada ya di surat As-Saffat ayat 97, maka dibuka. Silahkan boleh baca. Iya, boleh baca. Ibu dibaca Bu. Iya. Cukup. Saya boleh baca. Ya, ini boleh baca Bu. Jelas tak? Mungkin jelas kalau dia di Burma. Jelas tak? Sama enggak? Boleh baca saja. Yuk, makan. Aku makan. Atau di HP itu kan ada. Ya. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Usia 13 tahun, diuji dengan apa? Dibakar. Ya, betul ibunya. Kalau dia di komen jelas, memang ini merinding suasana atas emot kamantan misalnya. Iya mantana anu direbut ku putrana Sule. Mahal ini nu laguna sia-sia. Ya. Apal. Bu ya, usia 16 tahun. Diuji dengan apa? Dibakar dengan api. Mun urang diuji ku Allah dibakar dengan api, pasti orang komen heula ka Allah. Ya Allah, punten atulah. Sebenarnya atau sudah terlalu deui. Untuk ya Allah itu bener lah. Sebenarnya alitannya tong panas deui. Nabi Ibrahim ketika diuji dengan ini ngeluh tidak? Tidak. Langsung ya. Langsung apa? Langsung dijalankan. Ini kesempurnaan ya. Kesempurnaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintah Allah langsung nanti dipikirkan lah kumahanya itu ngarumikeun teh orang masuk itu ya. Itu jadi Nabi Ibrahim itu langsung saja ya. Kemudian saya tanya ya. Kemudian ya ada perintah lagi yang kedua daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua di piwalang mana? Itu disunah. Kita usia seberapa tahun di sana? 20 tidak tahun. Ini berapa? 40 tidak tahun. Seperti 15 tadi kan dibakar kalau usia kita 15. Kita seberapa? Iya bapak rekogan bebas. Ya. Ini Bu ya, kalau kita lihat di hadis Muslim ini nomor 4368 ya. Wassalamah
Nah ya, Ibrahim Nabi alaihissalam wa wabnu samanina sanatan mil kudumi ya. Jadi gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu samanina ya. Samanina ya. Jadi usia 80 tahun ada perintah untuk dihitan. Kemana Abu Len? Abu Len usia 80 tahun ada perintah dihitan, pada dihitan mual. Kunaon lihat ibu. Tak paling bro. Standar Abu Len gunanya ya. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ihtatana dihitannya itu sama Nina sanatan 80 tahun. Usia 80 tahun ada perintah dihitan. Dan dihitannya dengan menggunakan apa? Bingkodumi ya. Dengan menggunakan kampak. Dulu itu belum ada logam. Ya. Kampakna tina batu. Usia 80 dipeprek tuh. Punya lira ke batur? Punya lira. Kamu lihat ada usia sekarang berapa? 25. Udah ada. Nanti ada perintah untungnya perintah nanti kayak usia 80 tahun tanpa bawa apa dihitan dipepek gitu. Berat tuh. Nyeri dihitan nyeri ngalahirkeun. Nyeri ngalahirkeun tapi dia ya gini. Ya, ibu kabayang ibunya nyeri betot dikitu. Ini nolak tidak Nabi Ibrahim alaihissalam. Hantu langsung dikerjakan. Mun kaprang kumaha nolak mah? Nolak. Awalnya 5 tahun atau saya begini gitu. Ya. Tidak akan menyempurnakan perintah. Gitu ya. Jadi kenapa sih ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu hebat? Ibunya sedang konsen ya. Cara melatih konsentrasi salah satunya dengan tersenyum ya. Tersenyum dulu ya. Pokoknya Bu, yang senyumnya paling lama Wabi di pasihannya Zaitun ya. 1, 2, 3 mulai. Senyum paling lama mana? Paling lama dan paling kelihatan giginya dipilih lah. Ini Bu. Ya itu pami meseng 55.000 lumayan. Sampai kami dipilih katanya ibu senyum ya. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh di hadiah senyum betul lihat. Kan kabeh semili itu senyum wae. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan muntah hadiahan barangin berarti. Kena hadiahan juga ada. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 hiji, 22, 23, 24 tahun ngiringan orang kali guys. Berarti dulu 24, 25, 26, 27, 29. Ya mah tak apa senyum teh nunggu mahal jadi mahal gitu. 30, 31, 32, 33, 34. Wah, sudah mulai berguguran ya. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Mungkin kagak 20. Oke.
41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
56, 57, 58, 59, 60. Masih kena senyum. 6 hiji, 62. Kalau itu hebat di hadiahannya lu. 6 ya, senyum ke liren-liren ya. Ya. Ke ibu atau yang dari Cibulit ya, Ibu Sujiwati. Iya, boleh kamu kabarin Bu? Iya. Sudah jadi, iya. Ya Bu, lepas seketik malah ya. Ya, nah, ya. Ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon ya. Ini banyak Bu. Ya. Ya, sini ya. Ibu juga Bu ya. Saya sarankan menggunakan minyak zaitun dari sekarang. Ya. Karena fungsinya apa? Untuk menormalkan tekanan darah. Kalau ibu punya darah tinggi, cepat gunakan zaitun. Terus kalau ibu punya diabetes, gunakan juga zaitun. Ibu ada kolesterol, gunakan zaitun. Ibu ada stroke gitu ya, gejala-gejala stroke seperti sering kesemutan, gunakan zaitun. Ya, jadi harus ya. Alhamdulillah Bu ya. Ketika tersenyum Bu, luar biasa, keluar ya. Aura Luna Maya keluar, aura Syahrini keluar, gitu ya. Bapak-bapak keluar Bu ya. Ustaz Abu Leden gentos tadi ya, keluar asalama. Tadi kan udah Ustaz Abu Leden balik asalama waktu ditinggalnya aura Abu Janda. Gentos jadi aura Abu Randa. Ente Bu ya, harus banyak tersenyum. Kenapa harus banyak tersenyum? Tabassukan min wajhika sadaqah. Ya. Jadi ketika ibu sering dengan mendengarkan bisikan-bisikan negatif, saya kok ibu-ibu, saya tidak akan berhasil, saya tidak akan sukses, saya pasti sedih, saya pasti menjadi orang yang selalu dizolimi, gitu ya. Pokoknya saya sedih banget. Itu gara-gara apa? Salah satunya batang-batangnya tidak on. Ya. Jadi batang-batangnya sering off. Jadi ibu putus asa, penyakit ini mah ya. Penyakit ini tidak akan sembuh. Saya pasti sakit. Kanker, tumor, jantung gitu lah, gitu. Anjingnya bakal maut gitu lah pikiran. Ya. Itu kenapa? Karena batang-batangnya tidak on. Sehingga apa? Yang ibu serap pikiran-pikirannya negatif. Ya. Jadi caranya gimana untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif? Banyak tersenyum. Bukan luar biasa Bu. Tadi mah ibu tuh aura kasih nunggu, kayaknya barang itu aura kasbon ini bentar. Ya. Jadi Bu ya, jangan menyepelekan apa, jangan menyepelekan tersenyum. Ya. Jadi kalau bisa, Bu ya, ibu selalu mengajarin saya tersenyum, pulang juga tersenyum. Di rumah juga kan ya, suami sok pikat heula dagang cerewet gitu tanya senyuman. Insya Allah aneh nah macam jadi kieu. Ngaji di mana jadi kieu. Ya. Itu Bu ya. Kemudian ujiannya apa lagi? Ya. Kemudian ya, Nabi Ibrahim itu kan tidak punya anak Bu ya. Singkat cerita nikah dengan siapa? Siapa? Siti Hajar. Ya. Singkat cerita, ya. Di piwara nikah itu usaha. Siti Sarah soalnya sisanya orang nikah. Ustaz disuruh nikah lagi. Sama istri enggak ketinggalan. Suami takut, istri sosis. Ya. Bu ya. Disuruh nikah. Dan luar biasa Bu ya, seorang nabi itu belum punya keturunan itu aib ya. Oleh masyarakat dulu itu wah ya. Jadi beban berat juga yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Singkat cerita nikah lagi. Setelah menikah punya anak siapa? Nabi Ismail alaihi disuruhlah kemana? Ke Mekah. Ini Bu ya. Sok ibu saya pada baca surat Ibrahim ayat 37. Ya Bu. Maka Bu, ya. Yuk, maka. Pastikan, ya. Ya Tuhan, Bu, ya. Sesungguhnya aku telah ya, menempatkan sebagian keturunanku ya, di lembah yang tidak memiliki tanaman. Ya, kalau tidak memiliki tanaman, air enggak? Tidak ada tanaman, tidak ada orang lain. Ya, terus gaduh istri, gaduh putra. Di piwaran ditinggal. Mun ibu menikah gaduh putra ditinggalkan ke bapak kedah perang ke Ukraina di jenama. Kunaon? Sieun maot. Sieun maot saha? Bapana. Teu sieun maot ibuna teu dipasihan uang. Bu punten Bu. Bu suami terkasih asal banyak tuh. Ibu ditinggal 3 hari oleh suami asal nyimpen tuh. Bapak galak asal banyak tuh. Jadi mau dibutuhkan ku ibu bapak duit, lakukan lah sadabulan butuh duit ibu malah butuh bapak. Ya, ibu bayangkan ya. Ini ujian berat tidak? Harus meninggalkan siapa? Anak dan istri di tempat yang tidak ada tanaman, di tempat yang tidak ada air. Ya. Kalau kita berada di tempat yang tidak ada air, tidak ada orang, secara logika maut. Nabi Ibrahim mendahulukan perintah siapa? Perintah Allah atau keinginan dirinya sendiri? Perintah. Ya. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim AS. Kemudian ya, setelah ditinggalkan Nabi Ismail AS, ya, kemudian dia datang, ya, hayong pernah sareng Nabi Ismail AS. Ada perintah lagi tidak? Ada perintah lagi tidak Bu? Tuh, perintahnya apa? Tuh, ini baca dulu surat ini, saya boleh baca. Satu. Saya boleh baca dulu. Tuh. Yuk, dua orang. Yang merinding deh itu, iya mah sareng emut kamantan, iya mah emut kapopotongan, saha popotongan abdi Oma Irama. Ini Bu ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu
Kemudian ia menjawab, wahai anakku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Lihat Bu di sini ya. Di sini di Al-Qur'annya Bu, ini ada qala ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan ya, panggilan sayang. Panggilan sayang yang sangat tinggi bahasanya. Kepada siapa? Ya bunayya. Ini arafil mana? Kepada anak. Ibu sering tidak memanggil kata-kata sayang kepada anak. Jujur. Apa panggilan ke anak? Sering panggil nama, sering panggil nama sayang. Siapa yang sering panggil nama sayang itu? Siapa yang sering memanggil nama anak? Saya sampaikan kepada anak. Ya, jadi gini Bu, ya. Kenapa anak bisa nurut? Ya, ini juga ada parenting di sini Bu. Iya budaya. Kenapa anak bisa nurut sama orang tuanya? Nah, ibu ketika sering memanggil anak dengan sebutan sayang, atau namanya bahasa ini sayang, bebek, Bu ya. Itu untuk mengaktifkan otak bagian depan, atau bahasa otaknya frontal cortex. Jadi ketika ibu sering memanggil anak dengan kata-kata sayang, ayah gitu ya, sesuatu yang disukainya, bagian otak bagian depannya itu akan on dan akan mematikan otak bagian belakang, tepatnya di otak bagian reptil. Jadi kalau ibu sering menggunakan kata-kata sayang, kemudian menggunakan kata-kata yang indah kepada anak, secara tidak sadar ibu sedang mengaktifkan otak bagian depannya. Kalau otak bagian depannya aktif, maka apa yang disampaikan oleh orang tuanya Bu, yaitu akan nurut. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nurut, ibadah disembelih nurut. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menerapkan parenting. Mun ibu kurang kali ibu, mama teh kabari mimpi. Cik Allah teh udah disembelih. Ngelawan mah, mama yang disembelih mati. Kenapa? Gitu ya. Kenapa anak kita jarang nurut? Ya. Jarang nurut, anak kita jujur lah. Anak kita itu jarang nurut. Seringnya itu nyerang, ya. Ngelawan. Muntuan ngelawan, kabur gitu ya. Itu karena gaya parenting, gaya pola asuh kita terhadap anak yang salah. Ya, anak sering dibentak-bentak. Anak sering dimarahi. Jarang memuji anak, ngenyek mereka. Anak teh berbudak teh, dedek mau itu, dedek kamu mana atas ngenduk weh, dan beban bu buat anak. Udah anak kita udah disuruh, kita ucapkan terima kasih tidak? Jujur kan? Jarang. Dedek makasih ya. Terima kasih bantuannya Dede. Osok kan? Tinggal kurang muka lagi tinggal itu apa ini? Osok bertiga sering nama Tara. Dan osok makanan kadang ya. Jadi Bu ya, kenapa bisa seperti itu? Karena dia memanggil terus-menerus dengan bahasa kasih. Kita kan sering kan paling obrolannya apa? Kalimat perintah, ya. Nyuruh itu teh, nyuruh itu teh, ya. Nyuruh. Kalau pas bagi rapot, ada dicepretan. Nah, baru mengumpul rapot. Ya. Jadi Bu ya, jadi luar biasa, ya. Kalau anak itu ingin nurut sama kita, pola asuh kita harus diubah, ya.
Jangan apa? Jangan penuh dengan kekerasan. Ya. Jadi gini Bu, ya. Perintah berkurban. Ya. Kan itu perintah berkurban. Ya. Putra hiji-hijina piwarang disembelih. Ngalakukeun Nabi Ibrahim alaihissalam. Melakukan. Urang kami aya perintah kurban. Kurban. Bu aya kan aya nunggu aya ngulang kali lebaran lebat sakola. Ya. Aya ibu-ibu kedah mayar motor kirimitan ka kana teh Bu. BBM. Aya kedah mayar modal sametan ka Bank Emok. Aya kedah mayar sametan eta acuh ka Pasar Baru. Ya, acuh mana? Kreditan gamis menteu acuh eta kreditan namanya teh. Para ibu bota acuh dasar gitu. Tacan mayar kontrakan. Milih mana? Perintah Allah menilai Nabi Ibrahim dia punya putra satu-satunya. Milih mana? Mun orang menuju itu milih mana? Milih perintah Allah atau ngaguguh hawa nafsu orang? Ya, kan kata Allah ya. Biarlah hadis ahli. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya namun tidak melakukan kurban, kata Allah, jauhi tempat sholat. Ya. Saya tanya, perintah berkurban itu mendadak atau 1 tahun sebelumnya? 1 tahun sebelumnya. Berarti kita itu harus ada persiapan. Berarti kita dituntut tidak sama Allah. Sholat itu ibadah badaniyah dan ruhiyah. Kalau ibadah menyembelih hewan kurban itu ibadah apa? Maliyah, ibadah harta. Kita tiap hari minta harta tidak sama Allah. Kenapa ketika dipinta oleh Allah kita enggak? Itu tiap hari berarti nyuka. Padahal juga minta tuh. Cintanya betul tidak? Jadi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam gelarnya Khalilullah? Ya? Karena dia adalah sangat mencintai Allah. Dia itu kekasih Allah. Kenapa? Karena selalu menomorsatukan perintah siapa? Perintah Allah. Karena selalu menomorsatukan perintah Allah, doanya itu dikabulkan semuanya. Ingin kota Mekah itu menjadi kota yang apa? Yang banyak dikunjungi, ya. Penuh dengan rezeki, penuh dengan makanan. Makanannya ayat kesehatnya gitu. Ayat padahal ingin anaknya apa? Menjadi apa? Hoyong kurang kalinya menjadi apa semuanya? Apa doanya teh? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna. Jadi kan ini ingin ya Nabi Ibrahim ingin anak keturunan itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hampir semua para nabi itu bapak nasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia itu selalu menyempurnakan perintah. Jadi doa-doanya saat didengar oleh Allah dan selalu dikabulkan. Ulang sering dikabulkan tuh kok. Ya tanya, balik lagi ke ibu ya. Itu ya. Jadi syarat kalau ingin doa kita dikabulkan semuanya oleh Allah dan cepat dikabulkannya, ya sempurnakanlah perintah Allah seperti sempurnanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah siapa? Perintah Allah. Itulah yang menjadikan dia menjadikan Khalilullah. Nah, ya, jadi mulai dari sekarang ya, sudah waktunya kita itu sempurnakan perintah siapa? Allah. Bukan menyempurnakan hawa nafsu. Ya, punten Bu, ibu sebetulnya kurban satu tidak jujur kan? Mun ibu menomorsatukan perintah Allah walaupun kita banyak kebutuhan
Bener begini. Ibu kan sok mesar lipat sama rasa saja. Kumaha tuh lipanan luhur unggul we. Anak mantau irada-irada ieu. Kumaha tuh mun dibedak ke sabelah we. Sabelah di menabung kau kurban. Bisa tidak Bu? Bisa. Kan banyak cerita-cerita ya, pemulung terus benternya itulah pemulung dan lain sebagainya bisa berkurban, bahkan bisa ada yang naik haji. Ya. Jadi Bu ya, naik haji juga Bu ya. Sekarang itu 20 tahun. Nanti ke depan itu menguja 40 tahun Kota Bandung itu. Ya. Nanti ke depannya Ibu naik haji 40 tahun. Nah, ini usia seberapa Bu? Berapa? 50 belanya di korting 10 tahun jadi 50. Berarti kayak Ibu bakal naik haji ke tahun seberapa? Usia berapa tahun? 80. Ibu masih biasa naik usia 80 tahun? Alhamdulillah. Tapi di Malaysia ya, nunggu haji itu kurang lebih 130 tahun sampai 160 tahun baru bisa haji. Ya. Jadi ya harus dipersiapkan. Ya. Itu kalau yang reguler ya. Dan bahkan di Indonesia juga ada yang menunggunya 90 tahun ya. Di daerah Makassar itu 90 tahun masa tunggu haji. Kalau mau cepat ya pakai haji khusus. Haji khusus itu bisa 5 tahun atau 7 tahun. Kalau yang lebih cepat lagi furoda ya. Yang lumayan kan 400 juta sampai 1 miliar. Furoda ya. Nah, Bu ya, jadi intinya sekarang Ibu kan masih lama untuk berkurban. Ya, ada 1 tahun lagi. Ya, saya sarankan nabung gitu ya. Dari sekarang nabung. Nabung apa? Untuk kurban asa dinten 10.000. Biasanya ngirangan jajan sebelah, ngirangan jajan non cilok, ngirangan jajan bakso iga sama, kirangan atuh ya, tong jajan ya. Bapak-bapak ge kan aya kana ngarokok mah aya wae nya dan ya sadagul dan masih ngarokok, ngangge rokok ieu teh anu aya hurung we di dinya baterai jeung jiga ngarokok gitu. Menan ini ya. Jadi saran saya Bu, mulai dari sekarang sempurnakan perintah siapa? Perintah Allah. Insya Allah Ibu juga akan dikabulkan segala harapan cita-citanya. Ya, itu saja. Semoga ada guna dan manfaatnya. Pilih yang pada nabung kurban mangga mulanya biasa langsung ke hati. Mulai kapan ya? Terserah Ibu ya. Ya, pinten dari sana usahakan, sana 2 kali atau tiap sasi maka langsung dulu ya. Itu saja ya. Berkaitan tentang tadi Bu ya, yang disihir ya. Memang kalau ruqyah syar'iyyah itu ya, kalau disihir itu tidak boleh kita itu dialog dengan bangsa jinnya. Kalau kita dialog dengan bangsa jin itu sering bohong ya, bohong. Wah itu sama sihirna, itu cuma boleh lu menyihirna. Tapi rata-rata bohong Bu. Jadi nanti Ibu benci Bu, lari pada itu. Jadi kalau kiasnya atau saya diputus keluarga beres, tidak ada pertanyaan. Maka jin itu jangan selalu diajak bicara dan tidak boleh karena pendusta, gitu ya. Dan Ibu pengen tahu ciri-cirinya, ciri-ciri ini apa? Ibu ciri-ciri disihir atau tidak gampang sebetulnya. Kalau Ibu sering mimpi ya, mimpi dikejar-kejar, mimpi dikejar-kejar harimau, mimpi dikejar-kejar ular, ya. Ibu mimpi ke hutan, itu salah satu ciri-ciri dari Ibu terkena sihir. Abdi mah sopi udah tersapol PP, itu berarti pedagang kaki 5. Jadi Bu ya harus dibedakan. Ya, jadi gitu Bu ya. Terus kalau misalnya kan jin itu ada yang mencintai kita, ya. Salah satu contohnya, kalau Ibu sering dari itu salah satunya ada jin yang mencintai Ibu. Ya, itu semua harus diputus. Sebelum dulu, baca sebelum.
Sama apa aja? Ya. Ya Bu ya. Jadi wanhar juga Bu ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sholat. Ya. Nabi Ismail alaihissalam itu kan luar biasa. Ya. Luar biasa apa? Luar biasa pengorbanan dirinya. Ya. Jiwa raganya dikorbankan. Ya. Hartanya juga dikorbankan. Ya. Jadi kan Bu perintah infak itu ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Ayat itu berkaitan dengan 133-nya ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ya. Jadi orang-orang yang selalu berinfak dan bersedekah adalah mereka yang selalu mencari ampunan ya. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah mencari ampunan ya. Kalau ibu mencari ampunan, ibu juga insyaallah ya, ibu akan selalu berinfak. Berinfak itu ya, yang utamanya adalah berinfak itu yang utamanya adalah memohon ampunan dari Allah. Ibu syarat doa dikabulkan harus ada apa dulu? Ampunan. Ya. Pun ibu diampuni doa itu pasti mudah kita. Ya. Salah satunya apa? Caranya dengan berinfak. Ibu kunaon cen abdi mah meuni berinfak hese, abdi mah cenderung perdit, centil, bahkan merecet ke hese gitu loh ya. Itu gara-garanya apa? Ya. Gak salah satu gara-garanya karena batang otaknya ya, batang otaknya tidak on. Ya. Ibu punten ya. Ibu kalau lagi balik, lagi pararusi hoyong masian atau hoyong nenggel? Nenggel. Itu kaitannya apa? Kaitan dengan batang otak. Jadi kenapa Rasulullah menganjurkan kita tersenyum terus tuh ya? Agar apa? Agar kita mudah melaksanakan perintah Allah. Salah satunya berinfak. Ya. Ketika kita rajin berinfak, itu sedang apa? Batang otak kita sedang on. Batang otak kita on, apa yang diperintahkan oleh Allah mudah kita lakukan. Tapi kalau batang otaknya off, ibu ya, perintah apapun dari Allah haram, males. Aya infak males, sholat ke kewe, hijikeun we, isya teh jeung subuh. Duha hijikeun we jeung duhur gitu. Asar hijikeun dia isya. Oke. Salah satunya ya, jadi luar biasa tuh perintah tersenyum itu ya, secara ilmiahnya karena batang. Ya itu saja. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu juga bapak-bapak semuanya yang telah hadir ke acara Majelis Taklim Najwa ini. Semoga kehadirannya ke Majelis Taklim Najwa ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengisi salam dan kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar, astagfirullah, jami'al muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikan kami semua pada tempat yang Kau cintai dan jauhkan kami dari mulan-mulan dosa yang Kau benci. Wabil khususnya untuk Ibu Chan, juga Pak Chan, juga khususnya untuk saya Ismail, beserta sekeluarga, juga bersama Ustaz Abdul dan sekeluarga, juga bersama Teh Elis, juga Teh Ayi, Teh Susi, juga tim dari Najwa, juga semua yang hadir ke acara Majelis Taklim Najwa ini, juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina, India, Myanmar, Suria, Mesir, Afrika Tengah, juga Gaza, Masjidil Aqsa, Turkmenistan Timur, Turkiye, Indonesia, Kashmir, juga di berbagai tempat lainnya, juga khususnya juga untuk Ibu juga yang lainnya, juga khususnya seluruh rekan-rekan Najwa untuk wanita muda, juga seluruh masyarakat Islam, juga seluruh kaum muslimin lainnya. Semoga kita juga mereka selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
berbagai hutang piutang, terbebas dari berbagai harta hak orang lain, meninggalkan dunia ini sudah saling memaafkan di antara sesama manusia, meninggalkan dunia ini dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga mereka semoga dikelompokkan oleh Allah dan kelompok orang yang dipanjangkan usianya dan berkeinginan yang kuat dengan kesehatan yang sempurna, juga rezeki yang berkah dan berlimpah sehingga dapat berbagi terus dengan kaum muslimin dan muslimat lainnya untuk selama-lamanya. Dan semoga kita juga mereka semuanya dikelompokkan juga oleh Allah dan kelompok orang yang dimudahkan untuk selalu salat lima waktu di masjid berjamaah, selalu seperti Nabi Daud alaihissalam, selalu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud setiap malamnya, duha setiap paginya dan detiknya berzikir kepada Allah, siap-siap bersolat pada Rasulullah, dan setiap waktunya selalu diisi dengan menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah kelompokkan kita juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang hafid juga berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita juga mereka semuanya yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang mendapat kesulitan rezeki semoga diberikan rezekinya, yang sedang terlilit hutang piutang semoga dibebaskan hutang piutangnya, yang sedang tertimpa musibah semoga diampuni segala kesalahan dan hilapan-hilapannya, yang sedang berusaha sedang berikhtiar semoga dilancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiar-ikhtiarnya, yang menginginkan keturunan semoga diberikan keturunan sesuai dengan yang diinginkannya, dalam perjalanan semoga diselamatkan perjalanannya, dan yang masih dalam kemaksiatan dan kemusyrikan semoga disadarkan dan ketakwaan, dan yang terkena pemurtadan semoga disadarkan dan kembali ke dalam jalan agama Islam, dan selanjutnya yang sedang tertindas semoga hari ini pun mereka semuanya mendapatkan kemenangan untuk selama-lamanya. Dan khususnya untuk kita, untuk mereka semua yang sedang melakukan bepergian, baik untuk mencari ilmu, mencari nafkah, mencari sesuatu yang sedang bermanfaat, juga rillah yang juga yang sedang melakukan ibadah haji dan umroh, semoga diselamatkan kepergian dan kepulangannya, dan semoga selalu mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan khususnya untuk kita dan untuk mereka semuanya, semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa umroh di bulan ini, juga bisa melakukan ibadah haji di tahun ini. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan khususnya untuk orang tua yang telah meninggalkan dunia ini, semoga diampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga telah ditempatkan bersama anak keturunannya, semoga ditempatkan di dalam surga Firdaus. Dan khususnya untuk orang tua yang masih ada, semoga diberikan kesembuhan, juga kesehatan yang sempurna, keimanan yang sehat kuat, ketakwaan yang sehat tinggi, juga rezekinya selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya selalu beramal soleh dan selalu bersedekah dan selalu membahagiakan kaum muslimin muslimat lainnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafa'atil maut wa najatan minan nar wa laqad hisab. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon segala kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan, kehilapan dan kekeliruan atas menyebut dan berdiri saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni salat saya ini dan semua hadirin, semoga mengampuni kelalaian saya, dan kalau ada yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah wa atubu muslimin muslimat dan ini mengenai. Dan marilah kita akhiri juga dengan akhirat majelis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, tentunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan doa-doa, semua doa-doa yang dipanjatkan di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.